Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang kepada Tuhan, untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat bersama-sama. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Bersyukur untuk setiap keadaan yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur untuk kesehatan. Bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus, mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa yang kami cintai Tuhan, Indonesia Tuhan. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapa, kami memberkati Tuhan Yesus Bapak Presiden kami Tuhan dan wakilnya ya Bapa. Berkati keluarga besar mereka semua Tuhan Yesus. Berkati seluruh staf menteri, para pejabat yang ada ya Bapa di bawah pemerintahan Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan, itu semua berasal daripada Engkau, sehingga bangsa kami semakin cinta sama Tuhan, membawa bangsa kami semakin sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, dan membawa bangsa kami semakin takut sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, krisis ekonomi di Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Krisis ekonomi di Indonesia akan diubahkan menjadi sebuah stabilitasan ekonomi yang baik Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus untuk kota Jakarta ya Bapak. Kami berdoa untuk gubernur kami, untuk wakil gubernur dan seluruh staf yang ada di pemerintahan kota Jakarta ya Bapak. Berkati mereka semua Tuhan Yesus. Berkati keluarga besar. Berkati setiap apapun yang mereka ambil di dalam keputusan untuk memimpin kota Jakarta. Membawa kota Jakarta semakin cinta sama Tuhan, membawa kota Jakarta semakin aman, membawa kota Jakarta semakin takut sama Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk setiap kepala-kepala daerah yang ada di Indonesia Tuhan Yesus. Berkati Bapak di dalam pemimpinan mereka. Kami percaya Tuhan menaruh satu pesan yang luar biasa untuk para pemimpin daerah kami ya Bapak, sehingga mereka semakin unity, semakin bersatu Tuhan, membawa bangsa kami semakin cinta sama Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus untuk penyakit COVID-19 yang ada di Indonesia ya Bapak, bahkan di seluruh dunia Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh angkat, dan COVID-19 ini boleh selesai Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pasien yang saat ini sedang terjangkit Tuhan, sudah Tuhan sembuhkan, sudah Tuhan pulihkan. Dan kami percaya Tuhan Yesus,
mereka dipulihkan dan disembuhkan. Dan kami percaya melalui obat-obatan, melalui tim medis ya Bapa, kami percaya mereka sudah mengalami pemulihan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk setiap para tim medis ya Bapa. Berkati para tim medis, berkati mereka di dalam keluarga mereka, berkati setiap pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini untuk Bapak pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Pak Niko beserta keluarga besarnya Tuhan, dan berkati Pak Niko beserta keempat wakilnya Tuhan. Berkati di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo ini Tuhan. Kami percaya pesan Tuhan semakin kuat untuk Bapak Gembala sidang kami. Visi Tuhan semakin kuat sehingga membawa GBI Gatsus semakin cinta sama Tuhan, membawa GBI Gatsus semakin takut sama Tuhan, sehingga visi Tuhan sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan Bapak Gembala sidang kami dan seluruh jemaat di GBI Gatsus Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini juga untuk karayon kami Tuhan, rayon satu hal yaitu Bapak Budianto Totong Tuhan. Bapak berkati keluarga besarnya Tuhan, si Alien dan anak-anaknya ya Bapak. Berkati juga wakil daripada karayon kami Tuhan, Pak Yohanes Tuhan Yesus. Berkati ya Bapak, dan juga berkati para gembala-gembala cabang dan rantingnya Tuhan Yesus. Berkati setiap apapun yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Kami percaya itu semua membawa untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini juga Tuhan Yesus untuk setiap para jemaat-Mu yang berada di rayon 1H. Berkati mereka semua Tuhan Yesus. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna ada atas untuk gembala, wakil gembala dan seluruh gembala cabang, bahkan sampai kepada jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari secara khusus Tuhan untuk gembala di gereja lokal kami di GBI Care Fluid Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Pak Ajis Tuhan dan Ibu Margaret. Berkati mereka gembala kami dan Ibu Gembala kami ini Tuhan Yesus, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, bahkan di dalam keluarganya Tuhan. Berkati ya Bapak, sehingga membawa kemuliaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak berkati Tuhan Yesus para jemaat-Mu di GBI Care. Berkati di dalam setiap usaha, berkati di dalam setiap kebutuhan mereka sehari-hari, bahkan di dalam pekerjaan, apapun yang mereka lakukan semuanya Tuhan tolong. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap permasalahan yang mereka hadapi Bapak. Dan kami percaya Tuhan Yesus, mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Mereka saat ini sedang susah, Tuhan akan memberikan kelegaan. Mereka saat ini sedang mengalami beban berat, Tuhan sudah memberikan kelegaan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, berkati para pengerja-Mu ya Bapa di GBI Care. Berkati, berikan kami kesatuan hati sehingga kami dapat melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami siap untuk beribadah Tuhan, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada untuk datang memuji menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian, hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan.
kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kata pujian dari awal, pujian dan syukurku ku bawa padamu, ku bawa padamu. Dengan senang hati ku persembahkan.
layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja. Raja di atas segala raja-raja. Raja di atas segala raja. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman. Bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia.
Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, hadirat-Mu Tuhan. Selalu kami nantikan
menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, Yesus, Kaulah Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu ditinggikan di atas pujian, di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kini tiba saatnya kami duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu.
pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah firman yang ditabur itu semua boleh menjadi berkat dan rema di dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami hikmat ya Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan kami keluar sebagai umat-umat pemenang yang melakukan kebenaran firman-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur bahwa hari ini kita boleh kembali lagi berjumpa di dalam media online untuk kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya mau sapa Shalom, salam sehat buat kita semua dan salam sehat di dalam Kristus Yesus yang memberikan kita kebaikan dan penyertaannya dalam sepanjang hari-hari hidup kita, bahkan dalam satu pekan ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami yakin Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari setiap kehidupan kami. Bahkan kebaikan demi kebaikan Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Kini saatnya Tuhan kami mau mendengarkan dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah kiranya setiap hati kami boleh terbuka. Biarlah hati dan pikiran kami terfokus hanya kepada firman-Mu saja Tuhan. Sehingga setiap benih-benih ilahi yang ditanamkan, yang ditaburkan, itu boleh menjadi tumbuh Tuhan, berkembang, berbuah Tuhan. Sehingga hidup kami ini bisa menjadi dampak bagi orang-orang sekeliling kami. Hidup kami berdampak bagi dunia. Bila ada kuasa kegelapan roh jahat, setan si iblis yang mencoba mengambil benih-benih ilahi tersebut, kami patahkan kuasanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dan kami serahkan otoritas pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam kuasa tangan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan bila hari ini kita boleh diberikan kesehatan. Karena kita percaya kita hidup ini punya satu tujuan yang sangat mulia. Bila kita masih diberikan kesehatan, kita percaya di tengah-tengah pandemi ini, mari hidup kita bisa lebih lagi berguna bagi Tuhan. Makanya tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini berbicara hidup bagi Tuhan. Bukan bagi dunia, bukan bagi siapa-siapa, atau bukan bagi anggota keluarga kita kah, atau bagi gereja kah, atau bagi pekerjaan kita kah. Tapi satu tema yang ingin saya tekankan, hidup bagi Tuhan. All for Christ. Firman Tuhan akan saya ambil dalam Matius 6 ayat 24. Yang berbicara demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nats firman Tuhan yang saya ambil ini memang di dalam sebuah perikop yang berjudul Hal Mengumpulkan Harta. Tuhan berkata kepada kita bahwa harta duniawi itu bisa hilang. Ya. Tetapi harta rohani yang kita boleh kumpulkan selama kita masih hidup, itu tidak akan dimakan oleh ngengat, bahkan sampai ke dalam kerajaan surga. Kita percaya bahwa hal-hal duniawi bisa saja kita dapatkan, bisa saja kita terima. Tapi ingat, bisa saja itu berlalu, bisa saja itu hilang. Ya, seperti yang saya alami dalam kehidupan saya. Selama 1 tahun ini, bahkan dalam 2 tahun pernikahan saya dengan istri, banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang Tuhan boleh percayakan dan bahkan Tuhan boleh ambil kembali. Tapi di dalamnya saya selalu mengucap syukur. Artinya saya tidak terfokus kepada materi, saya tidak terfokus kepada hal-hal tersebut yang bersifat duniawi. Karena kalau saya berfokus atau terfokus kepada hal-hal tersebut, bisa saja saya marah sama Tuhan. Bisa saja saya kecewa sama Tuhan. Tapi di balik itu semua saya tetap bersyukur bila hari ini Tuhan masih pelihara keluarga saya. Makanya tema firman Tuhan ini sungguh tertanam dalam kehidupan saya bahwa hidup bagi Tuhan itu bukan hanya bicara saya melayani di gereja, bukan hanya bicara saya melayani firman Tuhan, atau bicara saya menjadi seorang full timer.
atau kita aktif dalam setiap kegiatan ibadah, tapi bicara hidup bagi Tuhan itu jauh daripada hal-hal tersebut. Lebih daripada hal-hal tersebut. Yaitu apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Kristus sudah benar-benar hidup di dalam pribadi kita? Sehingga ketika segala sesuatu terjadi, bahkan di tengah-tengah pandemi ini, kadang-kadang kita bisa berpikir, Tuhan kenapa pandemi ini kok bisa berkelanjutan? Dan cukup lama, bahkan vaksin pun masih dalam tahap uji klinis. Dan kalau goal pun itu masih harus ada proses produksi, ada proses-proses yang lainnya. Dan sedangkan orang-orang yang terjangkit positif sudah sangat banyak, ratusan ribu. Di muka bumi ini. Di Indonesia saja sudah terus meningkat jumlahnya. Bahkan yang meninggal pun terus ada, tapi juga kita jangan lihat kepada angka yang positif dan yang meninggal, tapi kita juga melihat mereka yang sembuh, mereka yang survive, itulah mereka-mereka yang Tuhan percayakan kehidupannya untuk boleh jadi dampak ke depannya. Ada kesaksian mereka boleh lewati pandemi ini, mereka boleh alami, tapi mereka boleh tetap hidup, bahkan mereka boleh sehat kembali. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Selama pandemi ini pun kita tidak bisa beribadah secara rutin di dalam komunitas orang-orang percaya. Mungkin di dalam gereja secara offline, sekalipun beberapa gereja sudah ada yang mulai membuka ibadahnya kembali. Tapi dengan aturan-aturan protap yang harus diikuti. Tidak boleh sembarangan seperti dulu lagi, datang, berkumpul, berjabat tangan, berpelukan, duduk bisa bersebelahan satu dengan yang lain. Sekarang duduk harus diatur jaraknya. Bahkan tidak lagi bisa kita bersalaman, tidak lagi kita bisa berpelukan dengan orang-orang yang kita kasihi. Semua ada batasan, semua dibatasi. Sehingga jam-jam ibadah kita pun jangan-jangan sudah mulai berkurang. Karena kita lebih asik di rumah, kita lupa, akhirnya kita hanya nonton televisi, bahkan mungkin ibadah kita hanya terfokus kepada media online, sehingga pada akhirnya kita tidak lagi punya keintiman dengan Tuhan. Nah, hidup bagi Tuhan di sini saya ingin tekankan bahwa hidup bagi Tuhan kalau esensinya kita aktif dalam kegiatan gereja atau kita melayani pekerjaan Tuhan atau esensinya menjadi seorang hamba Tuhan, sekolah teologi dan terus jadi seorang full timer, itu berarti kalau dalam keadaan sekarang ini kita nggak bisa lagi hidup bagi Tuhan. Atau hidup bagi Tuhan itu diukur ketika kita masuk ke dalam rumah doa, atau kita masuk ke menara doa, atau kita mengikuti doa-doa yang ada dalam gereja, atau ibadah-ibadah yang dalam gereja, ibadah tengah minggu kah, ibadah kul, ibadah yang lainnya, komsel kah. Kalau kita terpaku kepada hal-hal tersebut, jangan-jangan kalau kita diukur seperti itu, wah kita belum hidup bagi Tuhan berarti. Saya mau tekankan hidup bagi Tuhan jauh lebih daripada hal-hal tersebut. Ya. Hidup bagi Tuhan itu harus membuat kita sebagai orang Kristen dari dulu sampai sekarang itu harus bisa punya keputusan yang jelas. Makanya Matius 6 ayat 24 dikatakan di situ, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi kita nggak bisa mengambil keputusan yang jelas kalau kita masih mengabdi kepada dua tuan. Kita mau pilih Tuhan Yesus atau kita mau pilih dunia ini. Karena jika dengan demikian engkau akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, itu udah pasti. Kita nggak mungkin bisa mengasihi dua-duanya. Kita nggak bisa membenci dua-duanya juga. Kita nggak bisa membela dua-duanya. Pasti salah satu akan kita bela ketika ada satu masalah terjadi. Seperti halnya sekarang. Kalau kita memang di pihak Tuhan, kalau kita memang ini benar-benar hidup bagi Tuhan, ketika ada pandemi ini kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Atau ketika ada musibah terjadi, masalah terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, baik di dalam pekerjaan kita, bahkan dalam pelayanan kita tidak menyalahkan Tuhan. Dan tidak pernah mengatakan dalam hati kita ataupun dalam hidup kita, mengapakah ini harus terjadi? Tapi kita mau terus bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Amin. Kenapa? Ketika kita boleh bersyukur kepada Tuhan,
kita mau tetap setia hanya kepada Tuhan. Jadi ayat di atas yang telah kita baca dalam Matius 6 ayat 24 menekankan kepada kita harus punya sikap yang tegas di dalam kerohanian. Mengambil sikap rohani yang tegas. Jangan kita ada di zona abu-abu atau zona mediocre. Kalau kita diberkati Tuhan, oh saya ikut Tuhan, oh saya cinta Tuhan. Kalau kita diberikan kebahagiaan, oh saya mau rajin datang ke gereja. Oh kalau kita diberikan promosi jabatan, oh saya mau rajin baca Alkitab. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita lupakan Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Kita cari hal yang lain yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan hal-hal material kepada kita. Makanya sekarang apa yang menjadi fokus kita? Tuhankah atau berkatnya? Tuhankah atau mujizatnya? Tuhankah atau hal-hal material yang Tuhan janjikan kepada kita? Saya mau katakan, punya keinginan akan hal materi itu tidak berdosa. Tapi jangan jadikan itu menjadi fokus kehidupan kita. Biarlah hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi fokus dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak ada di zona mediocre. Ketika kita diberkati, kita bisa mengucap syukur. Bahkan kita bisa berbagi dengan orang-orang sekeliling kita. Dan bahkan ketika kita dihadapi dengan musibah pun, kita tidak akan mengutuki Tuhan. Kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan atau bertanya, why Tuhan? Kenapa Tuhan harus terjadi? Karena kita punya sikap yang tegas, tidak mediocre, tidak punya sifat mediocre. Manusia memang rata-rata punya sifat mediocre. Ketika ada pihak satu yang menguntungkan, dia akan ikut pihak tersebut. Yang merugikan dia tinggalkan. Tapi ketika sini menguntungkan, dia pindah ke pihak tersebut. Yang dulunya dia ikut di sini, dia tinggalkan karena keuntungannya lebih besar yang di sini. Itu sifat alami daripada manusia. Tapi kita tidak mau ikut sifat daging kita ini. Kita mau pilih dengan jelas, saya mau hidup bagi Tuhan. Saya pilih hanya Tuhan Yesus. Jadi apa sih arti hidup bagi Tuhan? Hal tersebut berbicara bagaimana kita bisa menyelenggarakan hidup ini sebagai persembahan bagi Tuhan yang menciptakan hidup kita. Artinya di sini ingin saya tekankan bagaimana kita menyelenggarakan hidup ini, bagaimana kita beracara dalam hidup ini. Apakah kita sudah bisa menjadi persembahan yang layak bagi Tuhan? Seperti Roma 12 dikatakan, ibadah yang sejati adalah tubuhmu. Artinya kalau kita mau memberikan persembahan, itu bukan hanya bicara material, uang, ataupun hal-hal yang lain, tapi itu bicara tubuh kita, bicara pribadi kita. Kita mau serahkan sama Tuhan. Maka dikatakan bagaimana kita menyelenggarakan hidup ini sebagai persembahan bagi Tuhan yang menciptakan hidup kita. Karena yang menciptakan hidup kita adalah Tuhan. Bukan yang lain. Kita tidak jadi simsalabim. Ada gitu. Enggak. Tapi semuanya karena kita diciptakan oleh Tuhan. Karena itu kita mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada iblis. Karena iblis lawannya Tuhan itu pasti iblis. Ya, lawannya Tuhan itu pasti dunia. Nah dunia sekarang siapa yang mencengkeram? Iblis. Ya. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, Yesus pun tidak menolak bahwa dunia ini adalah milik iblis. Ketika dicobai di padang gurun bahwa seluruh kerajaan dunia akan diberikan kepada Tuhan Yesus saat itu yang sedang berpuasa 40 hari. Tuhan Yesus nggak bilang enak aja, saya yang ciptain dunia ini. Enggak. Tuhan Yesus sadar bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, kunci dunia, kekuasaan dunia itu dipegang oleh iblis. Maka dikatakan dia adalah pangeran dunia yang bisa memberikan segala sesuatunya kepada umat manusia yang mau sujud menyembah datang kepadanya. Kenapa? Karena iblis memang maunya disembah oleh manusia. Dia nggak mau kalah sama Tuhan, makanya dia memberontak dan mengajak para malaikat-malaikat yang ingin juga punya satu visi dengan dia. Menarik sepertiga bintang-bintang Tuhan, malaikat Tuhan. Jadi hidup bagi Tuhan itu harus jelas pilihannya, mau mengabdi sama Tuhan atau mengabdi kepada yang lain. Kalau kita mengabdi sama Tuhan, ya udah 100% kita mengabdi sama Tuhan. Jangan yang lain. Sekalipun kita menghadapi masalah. Ya. Jadi bukan kepada setan atau si iblis atau penguasa dunia ini, ya. Jadi bukan
yang dimaksud dengan hidup bagi Tuhan tidak hanya sebatas dalam gereja saja. Jadi saya ingin katakan artinya gini, tidak sebatas dalam gereja, artinya konteks hidup bagi Tuhan itu jangan hanya dikerdilkan bicara pelayanan. Hidup bagi Tuhan hanya dikerdilkan untuk orang-orang yang melayani di atas mimbar. Hidup bagi Tuhan hanya dikerdilkan orang-orang yang full timer. Ya. Yang hidupnya itu hanya untuk melayani Tuhan. Enggak. Saya katakan hidup bagi Tuhan itu adalah seluruh kehidupan kita. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, siapapun latar belakang kita. Baik wanita, perempuan, anak-anak, orang tua, anak muda, semuanya harus hidup bagi Tuhan. Tidak ada batasan. Yang namanya hidup bagi Tuhan itu tidak ada batasan. Nah, dalam Matius 19 ayat yang ke-21. Matius 19 ayat yang ke-21, di situ dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat ini perikopnya berbicara tentang orang muda yang kaya yang ingin mengikut Yesus, datang kepada Yesus, dan tapi ketika Yesus katakan jualah seluruh hartamu dan barulah ikut aku, anak muda ini sedih. Anak muda kaya ini sedih, kenapa? Karena hartanya sangat banyak. Padahal dikatakan dari awal, dikatakan seluruh hukum Taurat sudah saya lakukan. Yesus cuma minta satu, jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin. Ini bukan hanya bicara berarti orang percaya tuh nggak boleh punya harta ya. Orang percaya tuh nggak boleh kaya, boleh. Orang percaya, orang Kristen tuh boleh kaya, boleh diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan itu katakan puji Tuhan. Tapi bukan itu esensinya Tuhan berkata bahwa jualah segala milikmu dan berikan kepada orang miskin. Bukan bicara hartanya sebenarnya. Hartanya nggak ada yang salah, dia kaya nggak salah. Tapi hal yang pertama yang saya katakan di sini, kalau kita mau hidup bagi Tuhan, koreksi hatimu, cek hatimu. Hati anak muda ini itu terikat kepada hartanya. Maka dikatakan di situ, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kalau kita mau hidup bagi Tuhan, fokus hati kita kemana? Ke hal-hal duniawi yang terlihat oleh mata atau kepada hal-hal surgawi? Ingat, hal surgawi tidak terbatas kepada pelayanan di dalam gereja atau pelayanan-pelayanan mimbar. Tapi hidup bagi Tuhan, bicara melayani, bicara hati yang tertuju kepada Tuhan, itu bicara kita memberikan segenap hidup kita buat Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu yang harus kita temukan. Sekalipun engkau seorang pekerja, sekalipun engkau seorang pengusaha, sekalipun engkau seorang ibu rumah tangga, sekalipun engkau seorang murid, sekalipun engkau seorang yang sedang menjalani studi. Karena siapapun bisa hidup bagi Tuhan. Bisa menjadi seorang pelayan Tuhan dimanapun dia berada. Bukan dikotakkan atau dikerdilkan hanya di dalam gereja. Jadi ayat ini bukan berarti kita harus menjadi miskin. Seperti anak muda ini, dia kaya raya. Bukan menuntut kita untuk miskin dan tidak peduli apa-apa lagi. Ya, keluarganya atau kebutuhan orang muda tersebut. Tidak, Tuhan tidak ingin anak orang muda ini pun meninggalkan keluarganya, orang muda ini pun menjadi orang yang miskin tidak punya apa-apa. Karena kalau dia miskin, bagaimana dia juga bisa melayani nantinya? Toh yang namanya harta bisa kita pakai untuk menjadi saluran berkat. Jadi kita harus tahu bagaimana hal yang prioritas dalam kehidupan ini. Yang pertama hati kita. Yang kedua, apa yang menjadi prioritasmu? Itu akhirnya bisa membuat kita tahu bagaimana kita hidup bagi Tuhan. Yang pertama kita cek hati dulu deh. Apakah hati kita masih terikat dengan hal-hal dunia? Sehingga ketika masalah datang, kita bisa menyalahkan Tuhan. Dan yang kedua, kita tahu mana yang prioritas. Mana yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Jadi percaya kepada Tuhan, bukan berarti hidup kita ini direnggut seutuhnya oleh Tuhan.
Nggak serta-merta berarti kamu harus jadi orang yang miskin, nggak punya apa-apa. Enggak. Hidup kita atau jadi percaya kepada Tuhan bukan berarti hidup kita dijamin oleh Tuhan sehingga kita bisa memanfaatkan Tuhan. Itu juga salah. Ya. Yang pertama, orang mengatakan hidup buat Tuhan tuh berarti semuanya harus ditinggalkan. Dunia ini benar-benar harus ditinggalkan, nggak punya apa-apa. Tapi ada yang lebih ekstrim, ada yang sebaliknya mengatakan, hidup bagi Tuhan itu kalau kita ikut Tuhan pasti diberkati Tuhan. Itu semuanya itu salah buat saya. Yang benar adalah apa? Tadi cek hati kita, tinggalkan kedinginan duniawi. Tapi kalau kita kaya, kita diberkati Tuhan, pakai kekayaan kita, pakai berkat itu untuk menjadi sarana berkat buat orang lain. Menjadi sarana tujuan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, jadi percaya kepada Tuhan bukan dikotakkan hanya seperti itu. Ya, tadi hidup direnggut sama Tuhan atau hidupnya bisa memanfaatkan Tuhan. Tetapi percaya kepada Tuhan itu bicara menyerahkan diri kepada yang dipercayai sesuai dengan terjemahan asli daripada kata pisteo atau pistis. Menyerahkan diri kepada yang dipercayai, bukan hanya omongan atau bukan hanya di hati tapi dengan tindakan. Jadi hidup bagi Tuhan itu berbicara bahwa Tuhan menghendaki segenap hidup kita seseorang itu tanpa sisa. Tuhan ingin hidup seseorang itu tanpa sisa. Apa sih maksudnya? Pertanyaannya bukan seberapa banyak yang kita berikan, tapi masih adakah sisa untuk kita? Ini bicara sisa. Jadi yang pertama, kalau hidup bagi Tuhan itu hati kita harus dibenarkan dulu. Yang kedua, berikan segenap hidup kita tanpa sisa. Apa sih segenap hidup tanpa sisa? Dalam Filipi 1. Ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi orang yang hidup bagi Tuhan, dari dia percaya, start dia mulai percaya, nggak mungkin dari lahir. Pasti ketika dia harus percaya dulu. Ada pendewasaan dulu, ada pendewasaan iman dulu. Dia percaya sampai dia meninggal, sampai dia mati, dia tetap percaya dan dia tetap memberikan hidupnya hanya bagi Tuhan. Seperti surat Paulus kepada jemaat di Filipi tadi. Dikatakan bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Tubuhku di sini bukan bicara hal yang tidak kelihatan, tapi bicara yang kelihatan, jasmani, oleh tubuhku, oleh apa yang bisa aku lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau hartaku bisa memuliakan Tuhan, aku pakai hartaku. Kalau mulutku bisa memuliakan nama Tuhan, aku pakai mulutku. Kalau sekarang di masa pandemi ini, COVID ini kita nggak bisa lagi banyak bertegur sapa dengan teman kita, tidak bisa bertemu dengan orang-orang di dalam gereja. Kalau engkau punya media online, kalau engkau punya media sosial, engkau punya segala sesuatu yang ada di jaring web, internet, segala apapun namanya, pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau engkau mau hidup bagi Tuhan, jangan kita hanya sibuk TikTok-kan, atau kita sibuk update status di Instagram. Tapi kalau update statusnya itu bicara firman Tuhan, it's okay. Bikin TikTok, kalau bisa yang ada bau firman Tuhannya, yang ada hal rohani sehingga orang bisa melihat, oh iya, ada sesuatu rohani yang dibagikan di situ. Jadi media sosial kita boleh pakai, tetapi dikatakan dalam hidupku Kristus dengan nyata dimuliakan di tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi hidup itu bagi Kristus, hanya bagi Tuhan. Bukan berarti kita 24 jam kita berdoa atau menyembah memuji Tuhan. Saya katakan bukan seperti itu. Tapi apakah hati kita ini sudah sungguh-sungguh buat Tuhan, 100% atau berfokus hanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, segenap hidup kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita miliki. Tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita, kepintaran kita. Kalau dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, artinya kita sudah melakukan bagian daripada firman Tuhan ini.
Jadi Paulus memberi teladan bahwa kita harus menjadi orang yang kehilangan nyawa dalam ayat tersebut. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nggak ada orang yang waras akan berkata, saya mati untung. Nggak ada. Kalau orang itu belum benar-benar hidupnya bagi Tuhan, dia nggak akan berkata mati itu untung. Enggak. Tapi kalau orang itu sudah punya hati yang teguh bahwa saya percaya sama Tuhan, ini bicara kehilangan nyawa. Bahkan sampai mati pun dia memuliakan nama Tuhan. Apa sih kehilangan nyawa? Nyawa itu dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan besuke. Besuke itu apa? Itu jiwa. Jiwa itu, di dalam jiwa itu ada apa? Ada pikiran, ada perasaan, atau sama dengan kalau digabungkan jadi keinginan. Nah, menurut Filipi tadi ayat 2, Filipi 2 ayat yang kelima, saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya di sini bagaimana kita punya hati, pikiran, perasaan itu seperti kepada Kristus Yesus. Jadi bila kita melayani harus dengan hati Tuhan, karena Tuhan hidup dalam kita. Jadi kita nggak bisa lagi tuh punya perasaan yang nggak benar di hadapan Tuhan. Tapi kita harus bisa menyerahkan total hati, pikiran, kehendak kita untuk Tuhan. Karena kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu pasti harus menyembah Tuhan. Kalau tubuh itu sudah bisa menyembah Tuhan, maka jiwa pun harus kita serahkan untuk menyembah Tuhan. Apa? Keinginan dan perasaan kita. Ya, Filipi 1 ayat 22 dikatakan tadi kan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Jadi Paulus ingin mengatakan kalau aku harus hidup aku harus memberi buah. Jadi mana yang aku pilih? Hidup atau mati? Kalau hidup aku harus berbuah. Kalau mati aku harus jadi memuliakan nama Tuhan. Intinya dua-duanya harus bisa dilakukan dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita memberi buah buat orang lain, buat Tuhan. Ketika meninggal pun nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Ya. Dan selanjutnya di ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Paulus maunya sih kalau bisa gue ya udah cabut duluan. Masuk kerajaan surga, selesaikan tugasnya. Tapi ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Artinya Paulus punya prioritas bahwa hidup bagi Tuhan itu bukan hanya bicara pribadinya, bukan bicara egonya. Itu bicara apa? Jiwa-jiwa. Jadi yang pertama hidup bagi Tuhan, hati kita itu diserahkan untuk Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu bicara segenap tubuh jiwa roh kita buat Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu bicara apa tadi? Bahwa hidup ini harus bisa menjadi dampak untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi yang pertama kita hati kita. Yang kedua segenap kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh. Dan yang ketiga ini bicara jiwa-jiwa. Bicara orang-orang yang di sekeliling kita. Ya, jadi Paulus ingin menekankan kepada kita bahwa hidup bagi Tuhan itu bicara menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita nggak lagi jadi orang egois. Kita tidak lagi menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, tapi kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Dalam Galatia 2 ayat 19 sebagai ayat terakhir dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, karena aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, kalau kita hidup bagi Tuhan, apapun yang kita lakukan bukan lagi karena hukum atau perintah, tetapi karena pribadi Tuhan. Tidak lagi karena bicara hukum Tauratnya, atau bicara tentang ini boleh, itu nggak boleh. Tapi lebih bicara tadi kembali ke hati kita buat Tuhan. Segenap hidup kita, tubuh, jiwa, roh, bahkan jiwa kita, nyawa kita untuk Tuhan. Bahkan kita melihat kepada jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Yang pada akhirnya sebuah kesimpulan mengatakan
Tuhan ingin kita menggarap hati kita dengan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Jadi jangan hanya mendengarkan, membaca, merenungkan, tapi kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan tidak punya kepentingan atau keuntungan dari kita. Karena maksud Tuhan sesungguhnya adalah supaya kita memiliki harta yang sesungguhnya. Tuhan gak punya kepentingan atau keuntungan ketika manusia menyembah kepadanya. Tapi Tuhan ingin memberikan, kalau engkau menyembah aku, kalau engkau memberikan hidupmu bagi aku sediakan harta yang sesungguhnya dalam kerajaan surga. Itu yang menjadi poinnya. Jadi hidup bagi Tuhan, fokus kita apa? Kerajaan surga. Karena kita semua adalah orang-orang yang akan layak masuk dalam kerajaan surga. Maka koreksi hati kita, koreksi keinginan, kehendak, perasaan kita, dan koreksi empati kita kepada sesama kita. Apakah sudah sesuai dengan yang Tuhan mau? Hidup bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu saat ini yang boleh kami dengar bersama-sama ini menguatkan kami, meneguhkan kami, menegur kami, bahkan membuat kami menjadi orang-orang yang lebih kuat lagi Tuhan, untuk mengoreksi hati kami sehingga tidak terikat oleh hal-hal duniawi, oleh harta-harta duniawi Tuhan. Tapi kami mau terpikat hanya kepada harta yang sesungguhnya, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan keselamatan dan memberikan jalan untuk menuju ke kerajaan surga. Sehingga hati kami dikoreksi, keinginan, perasaan, kehendak kami, nyawa kami dikoreksi oleh Tuhan. Bahkan empati kami, kepedulian kami hanya kepada sesama kami juga itu boleh ditumbuhkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan, dimanapun kami berada, di kantorkah, di rumahkah, di sekolahkah, di tempat kerja, di tempat usaha kami, dimanapun kami berada, kami mau hidup hanya bagi Tuhan. All for Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah benih ilahi ini boleh tertanam, bertumbuh, berkembang, berbuah dalam setiap hati kami yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan itu akan berbuah menjadi dampak bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan iblis mengambilnya, dan Engkau patahkan kuasa iblis itu dalam nama Yesus Kristus. Dan otoritas Roh Kudus turun kepada kami semua, mengiluminasikan firman ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Gembala dan Jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care di rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat tangan kita. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama, amin.